Recording in progress. Mohon izin Pak Iwan, selamat sore Bapak. Mohon izin Pak Iwan, selamat sore. Selamat sore, terdengar suaranya? Terdengar Bapak. Saya Wiwit Pak, Biro Komunikasi, dan selamat sore Prof. Kadir. Bisa kita mulai Bapak? Ya, silakan. Ya, silakan ya. Matur nuwun. Baik, selamat sore Prof. Kadir, Pak Iwan, dan rekan-rekan media yang sudah bergabung di sore hari ini. Sore hari ini kita akan mendengarkan tentang penetapan harga acuan tertinggi swab PCR dan akan dibawakan oleh Prof. Kadir dan juga Pak Iwan sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Bidang Polhukam dan PMK, serta Prof. Kadir, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Monggo silakan Prof. Kadir terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan Pak Iwan. Silakan Prof. Ya. Terima kasih. Baiklah, yang terhormat Bapak Deputi Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Kebudayaan BPKP beserta jajarannya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jajaran Kementerian Kesehatan, dan teman-teman sekalian, rekan wartawan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Menindaklanjuti instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia tentang penurunan harga pemeriksaan real-time PCR, maka kami akan menyampaikan pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, perlu untuk diketahui bahwa batasan tarif tertinggi pemeriksaan real-time PCR yang telah ditetapkan melalui surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK-01-1-3713/2020 tanggal 5 Oktober tahun 2020, hampir 1 tahun yang lalu. Sekarang ini sudah saatnya untuk melakukan evaluasi oleh Kementerian Kesehatan bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Kedua, evaluasi yang telah dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan real-time PCR yang terdiri dari komponen-komponen yaitu jasa pelayanan, dalam hal ini adalah jasa SDM, komponen reagen dan bahan habis pakai, komponen biaya administrasi, overhead, dan komponen biaya lainnya yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Dari hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan real-time PCR diturunkan menjadi Rp495.000 untuk daerah Pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp525.000 untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Bali. Saya ulangi, bahwa batasan tarif tertinggi pemeriksaan real-time PCR diturunkan menjadi Rp495.000 untuk daerah Pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp525.000 untuk Pulau Jawa dan Bali. Untuk di luar Pulau Jawa dan Bali. Untuk itu, kami mohon agar semua fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas pemeriksaan lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri dapat mematuhi batasan tarif tertinggi real-time PCR tersebut. Hasil pemeriksaan real-time PCR dengan menggunakan besaran tarif tertinggi tersebut dikeluarkan dengan durasi maksimal 1 kali 24 jam dari pengambilan swab pada pemeriksaan real-time PCR. Kami mengharapkan Dinas Kesehatan Daerah, Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan real-time PCR sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Terakhir kami ingin sampaikan bahwa evaluasi batas tarif tertinggi pemeriksaan real time PCR ini akan ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kadir. Buat rekan-rekan media, kita masih satu lagi dengan Pak Iwan Taufik Purwanto, dan nanti akan kami buka diskusi sekitar 3-4 pertanyaan terkait. Monggo silakan Pak Iwan. Ya, baik. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Profesor Kadir, Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu, rekan-rekan media yang ikut hadir dalam konferensi pers bersama sore hari ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Profesor Kadir, BPKP dalam hal ini melaksanakan evaluasi batasan tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR berdasarkan permohonan dari Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, melalui surat kepada kami nomor JP.02.03/1 Romawi /2841/2021 tanggal 13 Agustus 2021, serta juga merujuk kepada surat Kepala BPKP yang sudah disampaikan sebelumnya pada bulan September tahun 2020 lalu tentang masukan penetapan standar biaya uji usap atau swab test PCR. Hasil perhitungan kami sudah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan melalui surat nomor 606 ya, tanggal 14 Agustus 2021, dan diharapkan menjadi pertimbangan bagi Dirjen Pelayanan Kesehatan untuk menetapkan langkah kebijakan lebih lanjut. Kami melakukan evaluasi berdasarkan kondisi yang kami peroleh dari hasil audit BPKP selama ini terkait dengan pelaksanaan PCR test yang dilakukan baik di BNPB maupun di Kementerian Kesehatan dalam rangka penanganan COVID, kemudian dari e-katalog maupun dari informasi lainnya yang kami peroleh dalam rangka melaksanakan evaluasi tersebut. Berapa yang kami sampaikan kepada Kementerian Kesehatan sudah diinformasikan melalui surat kami dan diharapkan menjadi pertimbangan bagi Kementerian Kesehatan untuk menetapkan langkah kebijakan lebih lanjut dan juga dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden. Demikian dari kami, terima kasih. Mohon izin, Ibu, saya masih ada acara lain ya, jadi untuk tanya jawab bisa langsung kepada Pak Dirjen Yankes. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Izin saya melanjutkan agenda yang lain dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Bapak. Sehat terus Pak. Baik, kita masuk ke tanya jawab. Saya karena memang ini sudah menjelang mau maghrib, jadi mungkin hanya 2 atau 3 pertanyaan yang bisa saya berikan kepada Prof. Kadir. Prof, ada beberapa pertanyaan saja. Jadi kalau satu aspek yang paling diupayakan, apa yang menyebabkan harga PCR tidak bisa ditekan sejak awal? Dan apa yang membuat penurunan harga baru itu direalisasikan baru sekarang? Kemudian berapa banyak lab yang memfasilitasi PCR? Monggo, Prof.
Terima kasih Ibu Bibit. Jadi perlu saya jelaskan dulu lebih awal barangkali bahwa tarif real time PCR yang kita keluarkan berdasarkan surat edaran tahun 2020 itu adalah batasan tertingginya adalah 900.000. Kemudian sekarang kita keluarkan suatu surat keputusan yang baru bahwa batasan tertinggi di Pulau Jawa itu cuma 495.000. Ini artinya apa? Bahwa ini terjadi penurunan kurang lebih 45% daripada pada tahap awal kita melakukan batasan harga tertinggi. Pertanyaannya adalah, kenapa baru sekarang? Dan apa saja menyebabkan harga turun misalnya? Ya, ini disebabkan oleh karena adanya penurunan daripada harga-harga regen dan bahan habis pakai. Jadi pada tahap-tahap awal memang harga-harga regen yang kita beli itu kebanyakan adalah harganya masih tinggi. Sehingga kita tetap mengacu kepada harga tersebut. Termasuk juga bukan cuma regennya saja, tetapi juga barang medis habis pakainya juga masih mengacu kepada harga pada tahap awal-awal terjadinya pandemi. Contohnya misalnya harga masker. Awal-awal pandemi itu kan mahal sekali tuh. Harga masker, kemudian harga hazmat, harga sarung tangan, dan sebagainya itu masih mengacu ke sana. Oleh karena itulah setelah kita mengevaluasi sekarang ini, bahwa sekarang ini sudah terjadi penurunan harga. Dan berdasarkan penurunan harga itu kita lakukan perhitungan ulang unit cost, maka didapatkanlah harga yang paling tinggi sekarang ini adalah Rp495.000. Seperti itu. Dan ini tentunya kita akan evaluasi terus-menerus. Jadi harga ini juga ada harga tertinggi, tetapi pada saatnya nanti, di mana terjadi dinamika kembali dalam setiap harga ini, maka tentunya kita evaluasi kembali. Tidak tertutup kemungkinan bahwa nanti pada saatnya nanti akan ada evaluasi ulang dan harganya bisa lebih turun lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Satu lagi Prof, kenapa sih kok nggak bisa dari dulu nggak lebih cepat dari 1 kali 24 jam? Hasil pemeriksaan maksudnya? Iya, jadi kendala PCR hasilnya tidak bisa keluar lebih cepat dari 1 kali 24 jam. Jadi begini, kita ini kan menggunakan mesin PCR ada dua macam. Ada yang menggunakan TCM, ada yang menggunakan NAT, seperti itu. Kalau TCM itu memang hasilnya bisa keluar dalam waktu 2 jam atau 3 jam. Tapi yang menggunakan PCR umum seperti sekarang ini banyak digunakan di laboratorium, itu memang membutuhkan waktu minimal 8 jam. Kenapa? Karena begini, ini kan sampel yang masuk tidak bersamaan masuknya. Tetapi mungkin ada 5, ada 6, akhirnya apa? Ini juga tentunya menunggu waktu di mana sampel itu bisa penuh, misalnya untuk yang 96 cup itu baru diputar. Itu juga salah satu yang menyebabkan itu. Yang kedua, kenapa hasilnya tidak bisa keluar dalam 1 kali 24 jam? Karena ada daerah di mana sampel itu dikirim lebih dulu. Dikirim dari daerah ke laboratorium yang ada mesin PCR-nya. Nah, tentunya ini membutuhkan proses pengiriman delivery time. Kemudian pada saatnya nanti itu akan terkumpullah semua regimen itu, kemudian baru lakukan pemutaran. Ini tentunya membutuhkan waktu. Oke. Baik Pak. Baik Prof. Ada lagi berapa harga pokok dari pembelian alat PCR dan besarnya keuntungan yang dibagi untuk industri yang mengimpor? Apakah bisa dijawab Prof atau nanti dengan BPKP? Yang berapa harga pokok pembelian alat PCR dan berapa besarnya keuntungan yang diberikan kepada industri? Jadi barangkali bukan pembelian alatnya, tapi operational cost total gitu ya. Jadi cost operational cost termasuk juga. Jadi yang kita hitung itu mulai daripada pembelian alatnya, harga regimennya, biaya SDM-nya, depresiasi alatnya, dan juga overhead-nya dan biaya administrasi. Kita hitung semua itu. Jadi semua komponen-komponen itu kita hitung, kemudian kita mendapatkanlah unit cost-nya, kemudian kita tambahkanlah margin profit untuk swasta itu sekitar 15-20%. Sehingga didapatkanlah hasil akhirnya 495.000. Baik. Prof, ada pertanyaan ini, kenapa Jawa Bali harganya berbeda dengan di luar Pulau Jawa Bali? Ya, tentunya kita bisa memahami
bahwa di sini ada faktor transportasi. Jadi tentunya kalau di Jawa dan Bali yang merupakan pusat-pusat daripada perdagangan, pusat-pusat ini itu tidak membutuhkan biaya transportasi terlalu besar. Tapi kalau misalnya laboratoriumnya itu berada di daerah di luar Jawa dan Bali, anggaplah di Kalimantan, Sumatera, atau mungkin Papua, maka tentunya membutuhkan biaya transportasi. Variabel biaya transportasi ini kita tambahkan ke dalam unit cost, sehingga didapatlah selisih menjadi 525.000. Baik, kapan mulai berlaku, Prof? Ya, mulai berlaku mulai besok. Jadi besok surat edarannya kita sudah keluarkan. Dan tentunya per tanggal 17 Agustus, karena ini kan baru kita launching, sampaikan, per tanggal 17 Agustus besok, itu sudah mulai keluar edaran dan kita sudah. Ya, baik. Mulai berlaku besok, bagaimana dengan pengawasan harga baru dan apakah ada sanksi kalau melanggar dari ketentuan itu, Prof? Ya, sebenarnya pengawasannya ini kita minta pengawasannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota masing-masing. Ya, seperti itu. Dan tentunya kita harapkan bahwa kita semua mengikuti, mempunyai niat yang baik untuk mengikuti aturan ini. Sehingga dengan demikian saya kira kewenangan untuk memberikan sanksi itu diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota masing-masing. Baik, Prof. Itu yang bisa saya rangkum untuk pertanyaan dari teman-teman media, dan karena di sini sudah mendekati maghrib, maka teman-teman media kita tuntaskan sampai sini ya, Prof. Jadi Siap. kita akan melakukan harga baru itu mulai besok pagi. Terima kasih banyak Prof. Kadir, terima kasih banyak teman-teman media. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk semuanya. Mohon pamit, Bu Wid, saya Ya, lihat. terima kasih, Prof. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, sehat, Prof. Terima kasih, Ya. teman-teman media. Terima kasih, Prof. Terima kasih.